Sudah, Mbak. Yang belum giliran. Yang ada dulu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Slamet dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tahapan pengaplikasian 5, yaitu Using Mathematics and Computational Thinking. Kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama adalah Digna Nur Anissa, Kejaya Muhammad Basit, dan saya sendiri Sofiani. Lanjut langsung ke presentasinya. Jadi dalam praktik NGSS itu, dalam dimensi praktis itu terdapat 8 cara untuk mempraktikkan STEM di dalam pembelajaran. Yang pertama hingga keempat itu sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Using Mathematics and Computational Thinking. Ya, baik, lanjut. Nah, dalam sains maupun teknik, ya, matematika dan komputasi adalah alat dasar untuk merepresentasikan variabel fisik dan hubungannya. Matematika dan komputasi digunakan untuk berbagai tugas seperti membangun simulasi, menganalisis data secara statistik, mengenali, mengekspresikan, dan menerapkan hubungan kuantitatif. Jadi, using mathematics and computation Indonesia adalah menggunakan model matematik dan juga berpikir komputasi. Di sini kami akan menjelaskan poin. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah komputasi. Nah, pada zaman teknologi saat ini, matematika dan komputasi ini menjadi sangat penting, ya. Matematika ini di dalam sains merupakan alat yang, dan berpikir komputer adalah menggunakan komputer maupun program komputer menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan sains. Selanjutnya, next. Pertama kami akan menjelaskan poin matematikanya. Jadi CCSSM atau menekankan penalaran matematika abstrak dan penalaran kuantitatif. Tujuan mengembangkan model matematika abstrak seperti persamaan atau fungsi. Kemudian model kuantitatif dapat berupa tabel data, lingkaran, model sains yang bergambar seperti siklus, model siklus karbon. Saat siswa mengamati dan mengumpulkan data, sangat penting prinsip matematika dan komputasi terkait dengan pengumpulan ilmiah. Ini melalui observasi, pengukuran, pencatatan, dan pemrosesan data. Jadi, kegiatan menggunakan matematik dan komputasi ini sangat terkait dengan praktis STEM yang keempat, yaitu menginterpretasi data atau analyzing and interpreting data, yang mencakup fokus konten matematika juga. Next. Nah, jadi bahkan contoh penerapan matematika di dalam yang tadi ada menggunakan tabel. Nah, misalnya tabel ini, tabel kerja enzim katalase. Kemudian ada grafik hubungan, misalnya adalah ini hubungan tekanan oksigen dengan saturasi atau oleh hemoglobin. Kemudian juga ada grafik melihat tinggi kemudian menggunakan persamaan hukum Hardy-Weinberg itu digunakan. Dan bisa juga membuat diagram-diagram
seperti piramida makanan ataupun piramida ekologi. Kemudian ini juga membuat grafik seperti itu, dan masih banyak lagi aplikasi model matematika dalam pembelajaran saya. Nah, sedikit di sini hubungan antara praktik 4 yang tadi, analyzing and interpreting data, dan praktik 5, using mathematical and computational thinking. Sangat berkaitan. Dalam penggunaan matematika ini tidak lepas hubungannya dengan data. Misalnya, di sini kita bisa lihat di bagian hubungannya. Jadi, kalau misalnya di bagian using mathematical and computational thinking, di sini ada menggunakan jumlah ataupun pengukuran, menentukan bagaimana untuk mengorganize data, chart, kemudian mengaplikasikan atau menciptakan algoritma. Minggu lalu, analyzing and interpreting data, itu ada mencari dalam chart, dalam grafik, menentukan limitasi dari data analisis data, kemudian meng-apply prinsip science, ya. Jadi yang berhubungan ataupun yang masuk akal dalam hubungannya dalam data. Jadi kedua praktik ini sama-sama grafik atau menggunakan representasi yang lain. Representasinya juga menggunakan matematika sebagai alat untuk melakukan sains. Selanjutnya, untuk ataupun berpikir komputasi itu akan dijelaskan oleh teman saya, Dikna. Ya, dipersilakan kepadanya. Ini Mbak Sofi, saya lanjutkan terkait berpikir komputasi. Jadi, konsep mengenai berpikir komputasi sama kali dikenalkan pada tahun 1980 oleh Seymour Papert. Nah, tetapi baru populer pada tahun 2000 oleh pendapat dari Wing, di mana dalam artikelnya Wing ini berpendapat bahwa computational thinking atau CT itu represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists would be eager to and use. Yang mana artinya CT atau computational thinking tadi yang digunakan untuk mengoperasikan sistem, berfokus pada bagaimana orang memecahkan atau meneliti masalah menggunakan komputer. Nah, komputer kehidupan sehari-hari itu dapat bisa dalam untuk sebagai alat yang membantu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dapat juga sebagai melatih keterampilan dalam mengontrol komputer, tujuannya untuk memecahkan masalah. Nah, mengingat dan komputasi ini, NRC atau Council itu kemudian merekomendasikan matematika dan berpikir ini untuk mendimensi menjadi ilmiah yang diuraikan dalam framework K-12 Science Education. Framework ini framework K-12 Education, matematika dan penggunaan komputer untuk mewakili variabel fisik dan hubungan di antara mereka. Untuk dalam
dalam berpikir komputasi ini dari 4 keterampilan. Yang pertama itu komposisi atau ini decomposition. Kemudian ada pattern Nah, tujuan dari dekomposisi itu dari suatu masalah. Nah, kemudian untuk keterampilan yang kedua itu recognition, itu adalah keterampilan aplikasi mengenal, mengembangkan atau persamaan untuk memahami data yang besar dan dapat memperkuat ide abstraksi. Nah, untuk keterampilan yang ini ada abstraction and generalisasi sendiri itu keterampilan yang terkait dengan buat makna dari data yang terdapat aplikasinya. Kemudian untuk generalisasinya itu cara baru berdasarkan penyelesaian masalah sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Pikir komputasi atau algoritma. Jadi keterampilan ini itu adalah keterampilan untuk memahami dan menganalisis masalah, mengembangkan urutan langkah-langkah menuju solusi yang sesuai, serta menemukan solusi itu terpenuhi. Jadi dari permasalahannya itu nanti didengko menjadi masalah-masalah yang kecil. Analisis hubungannya, persamaannya untuk lebih memahami. Kan jadi ketika dalam kehidupan kenyataan menemukan yang sejenis itu langsung bisa mengetahui solusinya gitu. Kemudian untuk yang terakhir ini kita bisa mengurutkan pemecahan langkah pemecahan masalah berdasarkan lakukan. Untuk selanjutnya Mbak, untuk aktivitas yang ada di dalam using mathematics and computational thinking ini meliputi kegiatan pengukuran, kemudian membuat grafik, menggunakan skala, menggunakan persamaan untuk membuat prediksi, dan yang terakhir itu menggunakan perbandingan. Next. Kemudian di sini adalah penerapan using mathematics and computational thinking pada grade 3 to 5 pada materi. Nah, di sini tunjukkan ciri-ciri Suaramu hilang. Mohon maaf Pak, terputus. Iya, iya. Sebentar sedang mencoba terhubung lagi. Baik, karena sepertinya Mbak Digna ada masalah
dari laptopnya. Jadi untuk ini akan saya coba lanjutkan. Penerapan pada grade 3 sampai 5 pada terkait dengan using math dan berpikir komputasi, siswa mengukur dan atau menghitung selisih berat total zat menggunakan satuan standar sebelum dan sesudah dipanaskan, didinginkan dan atau dicampur. Nah, dalam hal ini siswa nanti akan menjelaskan bagaimana perubahan sifat yang mereka amati selama dan atau setelah pemanasan, pendinginan, atau pencampuran zat. Kemudian, siswa menggunakan pengukuran dan perhitungannya untuk menjelaskan bahwa berat total zat tidak berubah terlepas dari reaksi atau perubahan sifat yang diamati. Lalu juga siswa menggunakan pengukuran dan deskripsi berat serta asumsi konsisten pola dalam sistem alam untuk mendeskripsikan bukti, menjawab pertanyaan ilmiah tentang kekekalan jumlah materi, termasuk gagasan bahwa berat total materi dikonservasi setelah pemanasan, pendinginan, atau pencampuran zat. Nah, jadi dalam konservasi materi ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah tertuang tentang using math dan berpikir komputasinya. Selanjutnya, untuk penerapan pada grade 3-5 yang kedua, ada ketersediaan dan distribusi air. Nah, dalam hal ini nanti siswa akan menjelaskan dan membuat grafik poin untuk memberikan bukti tentang distribusi air. Nah, terkait dengan using math-nya di sini adalah membuat grafik. Nah, lanjut, kemudian siswa menggunakan grafik jumlah relatif air total, air asin total, dan total air tawar di masing-masing waduk untuk menggambarkan bahwa mayoritas disimpan di glaser atau di bawah tanah, kemudian sebagian kecil air tawar ditemukan di danau, sungai, lahan basah, dan atmosfer. Nah, ini lebih kepada bagian berpikir komputasi siswa. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Basit. Baik. Apakah Mas Basit? Ya, saya coba melanjutkan. Terima kasih kesempatannya. Kemudian pada bagian properti gelombang, di sini siswa menerapkan model gelombang matematika sederhana ke sistem fisik atau fenomena untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik model gelombang sesuai dengan pengamatan fisik. Contohnya seperti sesuai dengan volume suara. Kemudian, mengingat data tentang fenomena fisik yang berulang yang dapat direpresentasikan sebagai gelombang dan jumlah energi yang ada atau dipancarkan, di sini siswa menggunakan model gelombang matematika sederhana untuk mengidentifikasi pola yang ada. Kemudian, siswa memprediksi perubahan energi gelombang jika salah satu parameter gelombangnya berubah. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya untuk penerapan pada grade 6-8 pada bagian adaptasi populasi dari waktu ke waktu, di mana siswa menggunakan representasi matematis dan atau komputasi yang diberikan. Contohnya tren, rata-rata, histogram, grafik, spreadsheet dari fenomena untuk mengidentifikasi hubungan dalam data dan atau simulasi yang termasuk seperti perubahan dan tren seiring waktu dalam distribusi sifat dalam suatu populasi. Kemudian terdapat berbagai hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan dan alam, seleksi dalam suatu populasi. Dan yang terakhir itu terdapat peningkatan atau penurunan beberapa sifat dalam suatu populasi yang dapat memiliki lebih dari satu atau penyebab lingkungan. Kemudian untuk penerapan pada grade 9-12 pada bagian keanekaragaman hayati dan populasi dalam suatu ekosistem, di mana pada bagian ini siswa menggunakan analisis representasi matematis yang diberikan dari faktor-faktor yang untuk mendukung penjelasan yang bertujuan untuk efek gangguan sederhana hingga ekstrim pada kapasitas ekosistem untuk kembali ke status aslinya atau menjadi ekosistem yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini siswa menggunakan representasi matematis yang
diberikan termasuk tren rata-rata dan grafik dari faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk mengidentifikasi perubahan dari waktu ke waktu dalam jumlah dan jenis organisme dalam ekosistem dengan skala yang berbeda. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mbak Kusma. Mohon maaf, ini yang untuk bagian ini akan saya coba lanjutkan ya. Sepertinya tadi terlewat. Atau Mas Basit bisa lanjutkan untuk kekalahan atom ini? Sepertinya tadi ini bagiannya terlewat, Mas. Baik, saya coba lanjutkan kembali. Untuk kekalahan atom, untuk penerapan pada grade 9-12 pada bagian kekalahan atom dalam reaksi kimia, di sini siswa menggunakan mol untuk mengkonversi antara skala atom dan makroskopik dalam analisis yang kemudian itu dapat memberikan reaksi kimia di mana siswa menggunakan representasi matematis untuk memprediksi jumlah relatif atom dalam reaktan versus produk di atom. Selanjutnya, di sini siswa menjelaskan bagaimana representasi matematis, misalnya perhitungan stoikiometri yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa jumlah atom atau jumlah mol tidak berubah setelah reaksi kimia, di mana massa reaktan tertentu dapat diubah menjadi produk yang mendukung pernyataan bahwa atom dan oleh karena itu massa di sini kekal sama reaksi kimia selama reaksi kimia. Kemudian siswa mendeskripsikan bagaimana massa suatu zat dapat digunakan untuk menentukan jumlah atom, molekul atau ion yang menggunakan hubungan mol dan mol, misalnya konversi skala molekul makroskopik ke atom yang menggunakan jumlah mol dan bilangan Avogadro. Kemudian pada bagian selanjutnya itu ada konservasi momentum, di mana siswa menggunakan representasi matematis untuk memodelkan dan mendeskripsikan interaksi fisik kedua benda dalam hal perubahan momentum tiap benda sebagai hasil interaksi tersebut. Kemudian di sini siswa menggunakan representasi matematis untuk memodelkan dan mendeskripsikan momentum total sistem dengan menghitung jumlah vektor momentum dari dua objek dalam sistem. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi bahwa analisis momentum setiap benda dalam sistem menunjukkan bahwa setiap perubahan momentum satu benda diimbangi dengan perubahan momentum benda lainnya, sehingga momentum totalnya konstan.
Baik, akan saya lanjutkan untuk penerapan pada grade 9 sampai 12 yaitu pada bahasan tingkat biomasa dan trofik. Nah, dalam penerapan ini siswa menggunakan representasi matematis dari jaring makanan untuk yang pertama menjelaskan transfer materi dan aliran energi ke atas antara organisme dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, siswa mengidentifikasi transfer energi dan materi antar tingkat trofik, kemudian identifikasi proporsi relatif organisme di setiap tingkat trofik dengan benar, lalu mengidentifikasi produsen sebagai tingkat trofik terendah, namun memiliki biomasa dan energi yang terbesar, sementara konsumen di atasnya itu berada pada tingkat trofik yang lebih tinggi, namun memiliki biomasa dan energi yang lebih kecil. Nah, terkait bahasan tingkat biomasa dan trofik ini, fokus pembahasannya itu pada penggunaan model. Terkait dengan representasi matematis ini bisa dalam bentuk diagram, bentuk grafik, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kami mencontohkan yaitu dalam bentuk diagram, di mana pada using matematik dan berpikir komputasi ini, siswa akan belajar membuat atau menyusun tingkat trofik dari jaring-jaring makanan yang mereka pelajari. Nah, dari proses penyusunan itu, mereka nanti mengidentifikasi pada tingkatan trofik tertentu organisme apa saja yang berada pada tingkatan tersebut. Selain itu, terkait dengan matematiknya, mereka akan mengidentifikasi pada tingkatan tertentu berapa energi yang dibutuhkan, berapa energi yang dikeluarkan, dan mengapa pada tingkatan trofik berikutnya energi tersebut mengalami penurunan seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada dampak manusia pada solusi keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, siswa menggunakan masukan yang logis dan realistis untuk simulasi yang menunjukkan pemahaman tentang ketergantungan fungsi ekosistem dan produktivitas pada keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan kendala biaya, keamanan, dan keandalan serta dampak budaya dan lingkungan. Dalam hal ini, siswa akan menggunakan simulasi untuk mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi negatif dari solusi yang dirancangnya, kemudian siswa membandingkan hasil simulasinya dengan hasil yang diharapkan, kemudian menganalisis hasil simulasinya itu untuk menentukan apakah simulasinya itu telah memberikan cukup informasi, lalu siswa mengidentifikasi keterbatasan dari simulasi yang dirancang, lalu siswa menginterpretasi hasil simulasi dan memprediksi bagaimana efeknya. Nah, pada bahasan ini fokusnya itu pada perancangan solusi. Untuk contohnya, bahkan pada kasus eksploitasi hutan secara berlebihan. Nah, dalam hal ini siswa nanti akan mencoba merancang kira-kira bagaimana cara menanggulangi eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, salah satu contohnya misalnya siswa merancang solusi untuk melakukan reboisasi pada lahan hutan yang tereksploitasi tersebut. Nah, dengan menggunakan matematiknya, siswa bisa menghitung kira-kira dengan luas lahan tertentu dibutuhkan jumlah bibit berapa pada lahan tersebut. Kemudian juga bisa diprediksi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga lahan tersebut bisa kembali seperti sebelum eksploitasi. Nah, berdasarkan hal ini terkait dengan komputasinya, nanti siswa melihat apakah dari
solusi yang dirancang itu ada keterbatasan, misalnya ternyata tumbuh bibit yang ditanam itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi siswa merancang kembali kira-kira, jadi mereka mengganti dengan bibit yang lebih cepat tumbuh seperti itu. Untuk penerapan selanjutnya ada pada bahasan gerakan orbital. Di sini siswa menggunakan representasi matematis atau komputasi dari gerakan orbital yang diberikan untuk menggambarkan bahwa kuadrat periode revolusi benda berputar sebanding dengan pangkat 3 dari jaraknya ke pusat gravitasi. Nah, pada bahasan ini itu membahas tentang gerak planet Kepler. Selanjutnya, siswa menggunakan hukum gravitasi Newton ditambah hukum gerak ketiganya untuk memprediksi bagaimana percepatan planet terhadap matahari bervariasi dengan jaraknya dari matahari. Nah, ini ada pada bagian using matematiknya, dan untuk berdebat secara kualitatif tentang bagaimana hal ini berkaitan dengan orbit yang diamati. Ini ada pada bagian komputasinya, karena pada bagian komputasi ini siswa diharapkan nanti mampu berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif seperti itu. Kemudian pada bagian bahasan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan keberlanjutan manusia, di sini siswa mendeskripsikan hubungan realistis yang disederhanakan sesuai dengan data dunia nyata antara variabel simulasi untuk menunjukkan pemahaman tentang faktor-faktor, misalnya biaya dan ketersediaan teknologi yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan manusia, dan keanekaragaman hayati. Nah, dalam hal ini nanti siswa terkait dengan using matematiknya, siswa membuat simulasi menggunakan spreadsheet atau menyediakan program multiparameter yang memodelkan setiap komponen dan hubungan matematisnya yang disederhanakan dengan komponen lainnya. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat pada kegiatan untuk efisiensi pertanian. Dalam hal ini bisa menggunakan teknologi pupuk hayati yang dipakai pada suatu lahan pertanian tertentu. Terkait dengan hal tersebut, jadi siswa bisa merancang atau memprediksi kira-kira jika menggunakan pupuk dengan konsentrasi 1 mililiter, bagaimana hasil dari tanaman yang ditanam. Kemudian jika menggunakan 5 mililiter, bagaimana hasilnya. Nah, apakah dengan jumlah kadar dari pupuk hayati yang digunakan itu pertaniannya menjadi optimal. Nah, terkait dengan hal tersebut, jadi jika ekosistem dalam hal ini lahan pertanian ini tidak mampu dikelola dengan baik, maka kemampuan dari lahan pertanian ini untuk menopang kehidupan manusia juga kecil. Nah, itu terkait dengan hubungan dengan keberlanjutan manusia seperti itu. Kemudian ada dampak manusia pada sistem bumi. Di sini siswa menggunakan representasi komputasi yang diberikan dari sistem bumi untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hubungan di antara setidaknya dua sistem bumi, termasuk bagaimana komponen yang relevan di setiap sistem bumi dapat mendorong perubahan di sistem bumi lain yang berinteraksi. Jadi ada saling keterkaitan pada pokok bahasan ini. Lalu siswa menggunakan bukti dari representasi komputasi untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi hubungan antara sistem bumi yang sedang dipertimbangkan. Nah, sebagai contohnya, kita bisa lihat bahwa misalnya aktivitas manusia itu misalnya penggunaan kendaraan bermotor ataupun penggunaan kendaraan bermotor itu meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, dengan meningkatnya kandungan ini akan mengakibatkan peningkatan keasaman peningkatan keasaman laut seperti itu. Nah, ini berdampak pada kesehatan dari organisme yang ada di laut. Nah, jadi untuk bagian matematiknya dari kasus ini bisa dilihat dari peningkatan CO2. Semakin tinggi kadar CO2, maka semakin besar pula pengaruh negatif yang diberikan terhadap organisme yang ada di laut seperti itu. Sementara untuk bagian komputasinya bisa dilihat bagaimana nanti secara siswa memahami keterkaitan antara kadar CO2 tersebut terhadap pengaruhnya bagi kesehatan organisme laut tersebut. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Mbak Sofi. Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Jika memang ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Ya, dipersilakan teman-teman.
Jadi intinya tadi kan mathematical computation dan computation ya itu di situ. Mathematical model and computation thinking, computational thinking. Silakan. Ya, halo. Iya, Pak. Yuk, silakan tadi siapa Mas siapa yang udah mau bertanya itu? Mbak Agnes mungkin mau bertanya? Oh iya, Mbak. Ya silakan Mbak Agnes. Ya. mau nanya ini pada grade-nya itu kenapa diawali 3 sampai 5 dan diakhiri dengan 9 sampai 12. Nah, terus untuk pertanyaan kedua tadi mana ya? Nah, konservasi momentum saya masih belum menanggapi yang bagian yang matematiknya gimana, terus komputasinya, berpikir komputasinya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, terima kasih Mbak Agnes untuk pertanyaannya. Ini langsung dijawab atau menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain dulu, Pak? Kalau ditawarkan dulu, ada enggak yang lain? Oh ya, adakah yang lain yang ingin bertanya? Yang lain, silakan. Halo? Kayaknya kena gangguan sinyal semua. Yo, dijawab saja. Jawab dulu yang itu. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Agnes tentang penerapannya ya. Kenapa dari grade K sampai grade 2 itu tidak dijelaskan, dan tentang konservasi momentum. Ini saya coba jawab yang tentang grade K ke grade 2, nanti yang satu lagi akan dijelaskan oleh teman-teman mungkin. Ya, untuk yang grade K sampai grade 2 itu mungkin untuk berpikir komputasinya itu belum applicable atau belum dapat diaplikasikan. Ya, jadi memang sulit untuk menemukan kalau misalnya penerapan di grade K, kindergarten, sampai grade 2, itu masih sulit. Jadi, mungkin kalau untuk penggunaan model matematisnya, bisa secara sederhana, seperti yang dijelaskan oleh kelompok minggu lalu tentang analyzing and interpreting data itu. Tapi kalau misalnya untuk berpikir komputasi ataupun menggunakan komputer atau program komputer, itu belum applicable di grade kindergarten hingga grade 2. Mungkin itu. Atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, saya akan menambahkan sedikit yang untuk kenapa tadi pada grade-nya itu di awalnya 3 sampai 5, kemudian di akhirnya 9 sampai 12. Nah, kenapa di awalnya dari 3 sampai 5, kenapa tidak dari K2 dulu seperti yang biasanya di primary school itu, dikarenakan berdasarkan literatur yang kami dapatkan bahwa usia untuk anak-anak primary khususnya pada tingkat K2 itu adalah 5 tahun. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari tahap perkembangan kognitif didik, nah untuk umur 5 tahun itu mereka masih berpikirnya secara konkret, maksudnya jadi sementara untuk yang berpikir komputasi ini khususnya mengharapkan atau menuntut siswanya itu untuk berpikir secara abstrak, sementara pada usia tersebut siswa belum mampu berpikir secara abstrak seperti itu. Mungkin dari saya itu untuk tambahannya. Ya, begitu pertanyaan yang pertamanya Mbak Agnes. Untuk yang tadi konservasi momentum, Mbak Husma mau menjelaskan atau
Teman-teman yang lain? Silakan. Ya. Ya, jadi mungkin yang konversi momentum ini kalau di kurikulum kita itu dijelaskan di pelajaran fisika sebenarnya, jadi bukan di biologi. Nah, karena ini kita adalah STEM, jadi integrasinya adalah science, jadi kami sedikit menjelaskan tentang itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kaitannya dengan representasi matematis di fisika itu sangat jelas. Ke fisika itu sangat banyak menggunakan representasi matematis seperti formulasi ataupun rumus-rumus persamaan, itu sangat banyak di fisika. Salah satunya tadi contohnya di konservasi momentum itu. Jadi itu di fisika sebenarnya Mbak Agnes. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lain? Halo? Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup Mbak, ditutup dulu. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup untuk presentasi dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, oke. Bentar, saya ini kurang sedikit saja. Baik, selamat sore semuanya. Selamat akan sharing PowerPoint untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 9 ya, kelompok 9. Ya. Baik, jadi tadi ada using mathematics and computational thinking. The using mathematics itu bisa pada saat mengukur berat, volume, panjang, luas, waktu. Ya, mungkin yang lain-lain yang sudah biologi benar ya ada intensitas cahaya,
pH, kelembaban, suhu, voltase, dan seterusnya. Jadi itu dimensi mengukur. Ya, ini ukurannya bisa standar, bisa non standar. Kalau anak TK, anak SD kelas 2 tadi itu biasanya non standar. Jadi misalnya berat mangga itu sama dengan berapa tomat. Nah, itu seperti itu. Oh, berat mangga itu ternyata sama dengan 5 tomat. Nah, gitu. Itu namanya non standar. Ya. Oke. Nah, ini mengukur, dimensi matematika mengukur semua. Ya. Nah, itu semua punya satuan. Nah, itu anak-anak nanti dikenalkan yang non standar dan standar yang pakai satuan. Berikutnya adalah menghitung. Ya, menghitung bisa menghitung selisih, bisa menghitung proporsi, konsentrasi, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Ini dihitung, menghitung. Lalu nanti bisa menghitung pertumbuhan, ya, keanekaragaman absolut, keanekaragaman relatif, distribusi, coverage area, respiration rate, menghitung untung rugi. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan menghitung. Itu matematik, ya, masih matematik. Lalu model komputasi. Nah, ini yang agak sulit itu membuat model komputasi, ya. Karena model komputasi itu sudah harus ada modelnya. Ini biasanya untuk kelas atas seperti kamu itu sudah harus bisa membuat model. Misalnya membuat model ekstinsi hewan. Oh, ini kira-kira kalau seperti ini terus gimana? 10 tahun atau 20 tahun dia akan extinct, akan hilang, ya, akan musnah. Nah, itu seperti itu. Buat model gerak lari kuda, misalnya seperti apa geraknya, ya, kira-kira kalau dalam waktu 2 jam sampai mana dia. Itu seperti itu. Membuat model pertumbuhan tanaman yang kemarin sudah Pak Slamet sampaikan. Membuat hubungan pupuk dan produksi panen. Itu seperti apa? Ya, hubungannya tentu tidak linier gitu. Karena pada suatu saat nanti pemupukan justru akan mematikan tanaman. Nah, itu ada hukum Liebig, hukum apa namanya? Maksimum. Kalau pupuk maksimum terpenuhi, maka kalau ditambah tanamannya justru mati. Nah, gitu, bukan menjadi lebih subur gitu. Lalu membuat model hubungan jumlah kendaraan tadi dengan karbon dioksida di udara. Nah, itu bagian dari apa namanya komputasinya, model komputasi. Itu bisa menggunakan komputer, ya, modelnya. Lalu membuat grafik. Ini ada grafik batang, box plot. Ya, kalau pakai statistik SPSS nanti bisa langsung keluar box plotnya seperti ini, ya. Lalu scatter plot, ya, nanti itu sama, ya, grafik batang ini histogram. Lalu ini kemarin data yang Pak Slamet sudah contohkan, ya, hubungan antara kecepatan pertumbuhan dengan jenis media tanamnya. Lalu ini datanya. Lalu ini grafiknya, grafik pertumbuhannya. Lalu masing-masing di bagian bisa diklik, lalu bisa tahu kecepatan pertumbuhannya. Nah, itu bisa dimodelkan secara matematikanya. Ya. Lalu ini adalah grafik hubungan CO2. Ya, ternyata dari tahun ke tahun itu meningkat terus, tapi selalu naik turun. Nah, pertanyaannya, kenapa ada naik turun? Nah, itu Anda orang biologi bisa menjawab ini. Nah, kenapa kok hubungan CO2 itu setiap saat naik dan turun? Nah, kira-kira apa itu? Siklus apa itu? Nah, ini. Ya, naik turun. Ya. Tetapi sejak 1950 itu kemudian naiknya bukan main, tajam sekali. Nah, why? Nah, ya kan? Mengapa? Nah, itu persoalan-persoalan seperti itu yang kemudian Nah, ini Pak Slamet meneliti pembelajaran pakai real object dari biologi, real object,
ICT dan blended learning, 3 kelas. Ya, variabel Y-nya itu factual knowledge dan conceptual knowledge. Ya, jadi ini variabel X-nya ada 3, variabel Y-nya ada 2. Nah, lalu muncul grafik seperti ini. Ya, RO, ICT, dan BL. Factual knowledge, conceptual knowledge. Factual knowledge, conceptual knowledge. Lalu ini ada box plotnya. Nah, ini apa maknanya? Apa maknanya? Ya, nah, itu harus kamu bisa ini harusnya. Kamu udah S2. Ya, harus bisa memaknakan ini. Ya, ini kan skor terendah, skor tertinggi. Ini rata-rata. Ya, skor terendah, skor tertinggi rata-rata. Nah, itu seperti itu bacanya. Ya. Lalu kalau seperti ini, Anda harus bisa baca. Apa artinya Pilai trace, Wild, Lambda, Hoteling trace, Royce, largest root. Nah, apa maknanya ini? Ya, ya kan? Nah, ini membaca tabel, lalu ini modelingnya. Pilai trace itu begini. Apa maknanya ini? Ya, nah ini hal-hal yang mestinya Anda pelajari ketika masuk perguruan tinggi sudah. Ya, kalau variabelnya seperti ini, ya analisisnya kira-kira apa? Nah, ya kan? Nah, oke, saya kira ini yang merupakan hal-hal tadi kalau SD, TK tentu sangat sederhana, ya tentu sangat sederhana. Menghitung mungkin ya hanya penjumlahan, pengurangan, sudah, ya selisih, ya sudah, ya jumlah atau selisih ada jumlah. Nah jumlah, ada selisih, ya udah, ya berapa banyaknya, ya sudah. Itu saja anak SD. Ya, tapi kalau kamu kan sudah semua itu harus bisa, termasuk tadi yang disampaikan Pak Slamet, kalau rancangan penelitiannya itu seperti itu, lalu datanya seperti ini, ya, lalu hasil tesnya seperti ini, bagaimana kita membaca? Ya, ini saya kira hal-hal yang sangat penting di dalam mathematical thinking dan computational thinking atau mathematical modeling, memodelkan matematiknya, ya, memodelkan matematikanya, ya. Jadi ini sudah model matematikanya, ini model equation-nya, ya, model bagaimana cara menghitungnya secara sederhana. Ya. Nah, itu tentu harus ngerti apa ini H ini, apa itu E, ya, nah seperti itu. Jadi saya kira ini yang sangat penting di dalam mathematical, ya, modeling dan computational thinking. Tapi bagaimanapun itu harus ada, artinya hitung menghitung itu harus ada di dalam pembelajaran. Kalau kamu tidak ada, berarti matematikanya hilang. Ya, matematikanya tidak ada. Nah, itu sekarang harus ada. Termasuk kalau produksi ya nanti harus menghitung apa namanya? Break even point dan untung rugi. Ya. Nah, ini mestinya Anda berlatih itu karena anak UNY itu kalah kemarin di PIMNAS, ya, PIMNAS kita jatuh, kalah dengan UNES. Itu memalukan karena sebenarnya itu hal yang bergengsi. Kalau kita kalah ya kita menjadi sulit nanti menjawab untuk pemeringkatan. Pemeringkatan masuk kejuaraan di PIMNAS. Yaitu persoalan-persoalan seperti itu biasanya yang kalah ya di dalam computational thinking-nya, di dalam engineering-nya, dan dalam teknologinya. Ya, sainsnya kamu bagus.
Ya, begitu. Jadi kenapa kok kita kalah? Ya, karena kita berpikirnya masih science, terpisah dengan mathematical thinking-nya, computational thinking-nya itu tidak masuk. Oleh karena itu yang juara-juara dulu itu adalah kolaborasi antara mahasiswa MIPA dengan mahasiswa FT, itu yang paling banyak. Anak FT dari segi engineering dan teknologinya bagus, anak MIPA dari segi computational, mathematical computational thinking-nya bagus. Nah, sehingga kamu harus kolaborasi. Ya, kalau mau ya memang harus ada begitu, kolaborasi antara mahasiswa MIPA dengan mahasiswa FT teknik, saya kira begitu. Ya. Baik, saya kira ini apa ada pertanyaan? Ya, boleh. Nanti saya taruh semua di itu, Bismart ya. Bismart saja semuanya. Di Bismart saja biar mudah Pak Slamet, nanti biar untuk selamanya ada di situ. Ya, ya sama-sama. Ada lagi? Ki ora ono sing njaluk duit ora ono iki. Gur PPT ya. Ya wes. Iya sudah. Terima kasih. Selamat sore sampai minggu depan. Minggu depan berarti masih ada ya? Masih ada ya kelompok dua ya. Oke. Berarti pas sampai akhir nanti kira-kira. Oke. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Oke. Pak. Oke.